Dalam persidangan, hakim juga menggali keterangan terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, Agus Nurpatria, terkait penggantian DVR CCTV di kompleks sekitar rumah Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Baik, sedikit aja saudara terdakwa ya. Baik Yang Mulia. Tadi terkait dengan soal perintah ya. Perintah cek dan amankan CCTV itu kan saudara peroleh dari Karopaminal ya. Betul Yang Mulia. Nah, di keterangan saudara waktu saudara memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai saksi, Ya. saudara uraikan panjang lebar waktu itu bahwa dalam pengalaman, Ya. pengalaman saudara di Paminal itu kan kalau sudah terbiasa itu kaitannya dengan CCTV, Ya. perintah cek dan amankan itu pada implementasinya, Siap. saudara terjemahkan mengcopy itu, Betul Yang Mulia. betul toh? Ya. Nah, pertanyaannya dalam konteks perkara ini, Siap. ya, kenapa kok sampai hanya mengcopy saja seharusnya, kok sampai kemudian ada mengganti DVR, Siap. kok sampai ke sana? Eh, Kalau di pengalaman saudara kan tidak harus mengganti DVR, toh? tidak Yang Lah Mulia. iya. Ya. Kenapa Karena harus waktu itu ada? pun pemahaman saya, Irfan akan hanya mengcopy datanya saja. Nah itu tadi. Nah pertanyaannya tentang penggantian itu kan saudara juga tahu dilakukan oleh Irfan. Saya tidak tahu Yang Mulia. Tidak tahu. Tidak tahu Yang Mulia. Irfan mengganti itu saya tidak tahu Yang Mulia. Karena saya tidak pernah memerintahkan Irfan untuk mengganti DVR Yang Mulia. Nah ketika Irfan melakukan aktivitas itu kan ketika dia ada di depannya itu siapa? AKBP siapa? Arif Rahman kan? AKBP di mana yang maksudnya? Arif Rahman yang waktu si Irfan menunjukkan kepada saudara bahwa ini perintah saudara itu kan ada aktivitas mengganti. Saya tidak tahu aktivitas Irfan lagi Yang Mulia setelah setelah saya menunjukkan CCTV di rumahnya Kasat Reskrim, itu saya tidak tahu lagi aktivitasnya Irfan Yang Mulia. Saya bolak-balik di carport itu Yang Mulia. Nah ya, antara carport dengan pos kampling itu jaraknya kan dekat. Dengan Gapura kira-kira 20 sampai 25 Nah mungkin. iya, dekat sekali itu. Masa saudara nggak tahu menahu ada aktivitas Saya orang? tidak memperhatikan Yang Mulia. Ya. Ya, terserah saudara ya. Ya. Tapi kan tidak berapa lama setelah itu mengenai pelaporan Irfan itu kan saudara tahu kan? Siap. Irfan itu lapor saya lisan Yang Mulia. Laporannya seperti apa? Pada waktu itu kan saya lagi itu ada beli minuman Starbucks kalau nggak salah. Saya akhirnya ke Gapura lagi minta Starbucks. Irfan gak lama nyamperin saya dari belakang. Dia hanya bilang izin komandan perintah sudah dilaksanakan. Nah, ketika itu saudara melihat Irfan membawa itu tidak? Tidak Yang Mulia. Tidak. Kosongan aja Yang Mulia. Siap. Nah, perintah sudah saya laksanakan itu kan artinya kan pengamanan atau cek dan amankan CCTV. CCTV itu Yang Mulia. Apakah saudara nggak minta dalam bentuk apa itu pengamanannya itu? Tidak Yang Mulia. Kenapa? Karena waktu itu sudah langsung saya perintahkan Irfan untuk koordinasi dengan Kasat Reskrim Yang Mulia. Tapi saudara nggak ngecek apa dalam bentuk Enggak, seperti apa? tidak ngecek Yang Mulia. Kalau dalam pengalaman sehari, pengalaman yang sudah saudara lakukan kan, apakah saudara nggak perlu mengetahui kopiannya ditaruh di mana, apakah hard disk atau flash disk? Tidak Yang Mulia, biasanya langsung dilaksanakan oleh kita Yang Mulia. Kalaupun saya koordinasi dengan pengalaman kami Yang Mulia, ketika koordinasi menangani kasus dengan Polda Metro pun ngasihnya kopinya ke kita Yang Nah Mulia. justru itu perintahnya kan cek amankan, kemudian pelaksanaan adalah mengcopy. Ya, Dalam pemahaman saya, mengcopy itu adalah untuk kepentingan Paminal. siap. Betul tuh? Kalau memang untuk kepentingan kami Yang Mulia. Loh, Karena waktu itu kan siang itu kan sudah saya serahkan semua Yang Mulia. lah justru itu. Lalu kalau Jadi- untuk kepentingan Paminal dalam konteks bahan keterangan Siap, dok. bahan keterangan. Lah kalau saudara nggak membawa lalu apa hasil laporan saudara kepada Karopaminal? Karena waktu itu perintahnya Pak Hendra kan juga untuk langsung dikoordinasikan dengan penyidik Yang Mulia.
Makanya ketika Irfan laporan, saya pun langsung koordinasi dengan Kasat Reskrim. Nah, baik. Gitu. Lalu kepentingan Paminal untuk cek dan amankan dalam bentuk mengcopy itu untuk kepentingan apa? Kalau kita nangani Dumas yang mulia, Ya, ya untuk penyelidikan. bahan keterangan toh? Ya, bahan keterangan yang mulia. Kalau langsung diserahkan ngapain harus kepentingan ngopi juga? Karena waktu itu kan perintahnya kan terakhir perintahnya untuk diserahkan ke penyidik yang mulia dari Pak Hendra ketika saya lapor itu yang mulia. Makanya saya teruskan ke Irfan supaya koordinasi dengan Kasat Reskrim yang mulia. Baik, nah nanti kalau misalkan dari pihak Paminal untuk kepentingan penyelidikan, bahannya apa kalau tidak punya kopi? Nanti kita akan koordinasi dengan Kasat Reskrim lagi yang mulia. Minta, bisa yang mulia. Minta. Siap. Artinya ngopi lagi. Siap yang mulia. Nah itulah yang maksud saya saudara harus menjelaskan seperti itu, biar terang gitu loh. Siap. Kan perintahnya itu cek amankan, kemudian dalam pengalaman saudara itu terjemahnya adalah mengkopi. Kopi yang mulia, betul. Lalu ketika saudara sudah dilaporkan oleh Irfan, kenapa tidak segera saudara minta kopinya? Ya, ternyata menurut saudara nanti Perintah terakhirnya itu agar perintah terakhir dari Pak Hendra kan untuk dikoordinasikan penyidik yang mulia. Makanya saya langsung kamu koordinasi dengan Kasat Reskrim itu yang mulia. Baik, terima kasih. Ini saya jadi tergelitik ingin Siap, bertanya yang ya. Jadi kan terdakwa ini di Paminal ya, Paminal, Kaden lagi, Kepala Detasmen Kepala kan, Desa. Kepala Detasmen. Baik. Nah, pada saat itu kan perintah cek dan amankan itu kan lumrah Lumrah yang mulia. di Paminal, Ya. benar kan? Betul yang mulia. Dan pada saat itu apakah benar ini pola pikir saya? Ya. Saudara sebagai orang Paminal diperintahkan cek dan amankan CCTV. Siap. Pasti dalam alur berpikir saya, saudara berpikir untuk mengumpulkan bakat. Ya bang. Ya. Betul kan? Siap. Bahan keterangan. Dan CCTV itu bisa dikatakan sebagai bakat. Siap. Benar kan? Nah, kalau saya baca di peraturan Kadif Propam 1 2015 ya, Siap. saya menangkap alur bahwa apabila ada dugaan anggota kepolisian yang melakukan Siap. pelanggaran kode etik, Siap. Paminal yang maju terlebih dahulu. Siap. Begitu ya bahasanya ya? Bisa paralel juga yang mulia. Oh. Bisa berbarengan yang mulia. Nah itu tadi makanya di sini saya tadi tergelitik pertanyaannya adalah saudara sebagai Paminal ingin memperoleh CCTV. Nah dan itu untuk kepentingan Paminal. Nah kenapa hanya seluruhnya diserahkan kepada penyidik? Ya. Kenapa tidak saudara sebagai Paminal juga punya CCTV tersebut sebagai baket? Siap. Mohon izin menjelaskan yang mulia. Dalam situasi normal memang kalau memang Paminal yang nangani duluan dalam situasi normal yang mulia, itu akan kita lidik full bucket sampai kita gelar, kemudian kita buat laporan, baru kita limpahkan ke jika itu ada tindak pidananya atau kode etik disiplin, baru kita limpahkan. Pada saat itu pemahaman saya adalah karena ini berjalan paralel seperti pengalaman kami waktu anggota PJR itu, Polda Metro melakukan penyidikan, kami penyelidikan. Itu pun anggota itu kita amankan dulu di Paminal. 3 atau 4 hari baru kita serahkan ke penyidik yang mulia. Nah, waktu itu dengan kejadian Joshua itu saya pikir itu udah paralel. Dan karena siangnya juga BB para saksi sudah saya serahkan ke Jakarta Selatan, ya kan. Kemudian perintah terakhir saya Pak Hendra ke saya pun untuk dikoordinasikan dengan penyidik, makanya saya pun menyampaikan ke Irfan, meneruskan perintah itu ke Irfan, Van kamu koordinasi dengan Kasat Reskrim, begitu yang mulia. Begitu. Baik. Nah sekarang kita bicara prosedural ya. Siap. Baik, oke lah kita terima paralel. Tapi tentunya kan Paminal dan penyidik itu kan punya prosedur yang berbeda tentunya. Siap, kan. yang mulia. Nah, baket ini tadi katakanlah begitu, atau CCTV ini tadi kan diperoleh katakanlah Paminal dulu yang dapat. Begitu kan, baru diserahkan ke penyidik. Nah, penyerahan ini apa tidak didahului dulu prosedur? Jadi diprosedurkan dulu di Paminal, Siap. baru habis itu kalau memang paralel baru
baru diserahkan. Ini logika saya ya, orang yang berkecimpung di bidang prosedur ya. Karena institusi pengadilan pun ada prosedur kan, semua harus ada hitam di atas putihnya. Nah, itu tadi CCTV yang sudah didapatkan oleh Paminal kata-kata, karena instruksi pertamanya adalah cek dan amankan. Kenapa tidak diproseduralkan dulu secara Paminal, baru habis itu dilimpahkan kepada penyidik, walaupun itu paralel. Kita ikutin aja paralel, silahkan. Ya itu tadi ya, sudah saya jelaskan yang mulia, karena waktu itu perintahnya Pak Hendra ke saya terakhir setelah saya laporan Irfan ada 20 CCTV, oh jangan semuanya Gus, yang penting-penting saja koordinasikan dengan penyidik. Itu kan perintah ke kami yang mulia. Berarti saya pun akan menyampaikan perintah itu ke Irfan, meneruskan perintah itu ke Irfan. Saya bilang sama Irfan terakhir, Irfan koordinasi dengan Kasat Reskrim yang mulia. Karena saya pikir Irfan juga sebagai penyidik waktu itu sudah melaksanakan tugas administrasinya yang mulia. Gitu. Oh begitu. Oke lah, katakanlah di sini juga ada namanya minutasi. Saya misalnya sebagai hakim memerintahkan panitera pengganti tolong perkara ini diminutasikan. Ini memang perintah lisan. Tapi kemudian saya mengecek sudah ada tidak hitam di atas putihnya mengenai minutasi ini. Nah, ini saudara bagaimana? Waktu itu kan, saya tidak cek memang yang mulia. Seharusnya memang harus saya cek. Begitu. Begitu ya. Nah, pada akhirnya CCTV ini ada tidak proseduralnya? Saya tidak dari tahu. Paminal, dari Paminal dari kemudian Paminal tidak ada yang mulia. Bagaimana? Dari Paminal tidak ada. Dari Paminal. Dari Paminal itu yang ada berita acara serah terima hanya yang baju sama Senpi yang mulia. Begitu. Ya, ke penyidik Jakarta Selatan. Baik. Pertanyaannya jadinya adalah apakah perpindahan CCTV ini ya, berjalannya CCTV ini prosedural atau tidak? Saya tidak pernah melihat surat-suratnya yang mulia. Padahal harusnya kan kewajiban Harusnya saudara ada, kan? ya. Kewajiban saudara. Oke, ini perintah dari pimpinan, dari atasan, dari senior. Ya. Ya seperti tadi itu bilang, saya perintahkan pada panitera pengganti untuk minutasi perkara ini. Ya. Tapi saya akan cek apakah memang betul diminutasi. Karena itu adalah minutasi perintah juga dari ketua pengadilan. Perintah ketua pengadilan ke saya. Ini contoh ya. Ketua pengadilan pada saya sebagai hakim. Saya perintahkan pada panitera pengganti untuk minutasi. Nah ini kan berarti sama. Saudara diperintahkan oleh Pak HK, pimpinan senior, lisan memang, ya kan, perintahnya lisan. Tapi kan ada, ini kan institusi Polri jelas institusi resmi, ada proseduralnya, ada persuratannya. Nah, jadi tidak saudara cek. Siap, karena pemahaman saya waktu itu Irfan pun penyidik yang mulia, sudah paham apa yang harus dia buat, apa yang harus dia laksanakan. Sehingga saya tidak ngecek lagi ke Irfan. Baik, bahkan sampai hari ini akhirnya saudara mengetahui tidak itu akhirnya ada proseduralnya tidak, sampai sebatas pengambilan CCTV kemudian berjalan diambil oleh Irfan, berjalan pada saudara Cu, kemudian akhirnya ke Baikuni dan seterusnya, itu sampai hari ini pada akhirnya apakah saudara mengetahui ada proseduralnya itu? Berjalannya dengan fakta persidangan ini yang mulia. Ya, sepengetahuan saudara? Yang tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Baik, cukup. Silakan dari penuntut umum. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Sedikit saja ini terdakwa. Saya masih kurang paham nih karena ada menurut saya memang yang miss di sini. Yang pertama yaitu surat perintah dulu, kan terdakwa dari kemarin pada saat saksi diperiksa ahli juga mengatakan terdakwa dilengkapi surat perintah ini. Surat perintah penyelidikan Paminal yang saudara maksud ini yang pernah diperlihatkan oleh penasihat hukum ke depan persidangan itu. Betul, ya. Betul, di sana berapa orang? Saya jumlahnya saja. Ya? Jumlah personilnya berapa orang di sana? Saya Arif, Adi Pai, 6 atau 7 rasanya. 7 orang ya. Itu dibuatnya kapan? Itu pada saat saya mau membawa Richard ke atas, mau mengambil keterangan. Ya tanggal 8 ini kan, tanggal 8 setelah malam, mancing terdakwa langsung ke kantor kan. Surat perintah itu sudah siap, dibuat oleh anggota saya Yanuar
langsung saya ajukan ke Pak Ya, Hendra. maksud saya, terdakwa menerima perintah untuk membuat surat perintah penyelidikan ini. Itu waktu dipropos. Kapan? Waktu dipropos Yang memerintahkan siapa? Pak Hendra. Pak Hendra Kurniawan. Waktu dipropos jam Ya. berapa itu? Itu jam setengah 11, jam 10 ya. Setengah 11. Setelah Pak FS waktu itu ngumpulin kita yang saya ceritakan kemarin, ngumpulin di ruang tunggu itu kan kita turun semua. Ya. Saat itu Pak Hendra bilang, Gus siapin tim lidik, ya kan, kemudian siapin administrasinya. Makanya waktu itu saya hubungi yang Terdakwa hubungi siapa? pertama Pak Yanuar perwiranya, karena Pak Yanuar masih ada di kantor. Kemudian yang saya hubungi untuk datang ke kantor itu ada dua, Pak Idam sama Pak Hardista Tampu Bolon. Itu dia dari rumah datang ke kantor. Bukan, maksud saya kan terdakwa tadi disuruh siapin nih surat perintah Oh, penyelidikan Yanuar yang pimpinan. nyiapkan. Terdakwa menghubungi siapa menyiapkan? Pak Yanuar, karena Pak Yanuar pamin saya, udah paham itu Pak, Udah paham. udah paham. Personilnya itu yang nentukan siapa? Saya, Terdakwa yang nentukan. ya. Apakah di sana ada personilnya dari datasemen C yang untuk bagian IT? Tidak ada. Tidak ada sama ada, sekali Pak. di sana. Ya. Jadi Itu hanya DNA sama Wakaden B, Pak Arif. dan A sama Ya. yang bagian IT tidak ada di sana. Ya. Oke. Kemudian sudah jadinya kan tadi terdakwa bilang jam berapa, setengah 11 tadi sudah ada surat itu. Ya, pada saat saya naik itu Sudah ada di meja terdakwa. Sudah tinggal diajukan untuk pendatangan ke Pak Hendra. Pak Hendra. Ya. Di ruangan terdakwa. Ya. Suratnya di ruang terdakwa. Ya. Bukannya terdakwa pada saat malam itu ikut mendampingi pemeriksaan terhadap 3 orang itu. Siap. Waktu itu kan sebelum nih, ya kan, pada saat Pak Sambo pulang, saya sudah merintahkan Pak Yanuar bikin sprint UUK. Dia sudah paham tuh Pak Yanuar, karena sudah ada formatnya, sebentar aja bikin itu Pak. Ya kan, anggotanya saya bilang Pak Idam, Pak Taton, sama yang ada di kantor saat itu. Tambah Pak Arif sama Pak Adi Pradana. Gitu. Iya. Nah, Sigit. Dah begitu saya naik ambil senjata, itu sprint udah ada di meja saya. Ambil belum senjata belum untuk apa? ditanda tangan memang. Ah. Makanya saya kasih ke stafnya Pak Hendra untuk ditanda Ke siapa itu? kalau nggak Agung, kalau nggak salah, yang bagian staf ngecek. Siapa? Agung Agung. tuh stafnya Pak Hendra. Iya, maksud saya itu stafnya terdakwa langsung yang serahkan sprintnya di ruangan terdakwa atau Saya ke ruangan Pak Hendra, kan ada ruang ke ruang Pak Hendra? Ya. Itu ada Pak Hendranya malam itu? Ya, Pak Hendranya ada malam Pak itu? Hendra udah ada di ruangan. Ada di ruangan. Ya. Keluarnya jam berapa di tangannya terdakwa tahu? Setelah saya kasih ke Agung masuk ke dalam, langsung tantangan, langsung serahkan ke saya sprintnya. Malam itu juga. Iya, malam Jam itu. berapa itu? Itu sebelum jam 12 lah, saya tidak ingat. Ya. Nomor-nomornya malam itu juga. Nomornya itu bisa paralel, karena nomornya itu harus ngambil di, kan beda nih, kantor Paminal sama ruangan Kadif itu beda gedung, beda gedung. Artinya malam itu belum ada nomornya. Nomornya langsung diambil juga. Langsung siapa? Dari mana terdakwa tahu malam itu Januar. juga? Januar udah otomatis itu Pak. Karena Udah itu otomatis. pamin saya. Dia yang ya, dia yang ambil nomor. ya, semuanya. Yang terdakwa terima sudah ada nomornya pada saat itu. Kan ditanda tangan dulu, Ya. nomor nulis di buku depan, habis itu langsung kasih nomor. Iya, maksud saya yang terdakwa kan terdakwa mengatakan tadi sudah saya terima malam itu juga. Ya, sudah ada nomor. Sudah dinomorin, Ya. sudah ditangani, Ya. sudah stempel. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kan pagi-paginya terdakwa cerita, terdakwa tidak menerima perintah langsung dari Hendra Kurniawan untuk koordinasi, untuk mengamankan CCTV, tapi terdakwa mendengar percakapan antara Hendra Kurniawan dengan Acai, ya kan? Terdakwa mengatakan terdakwa paham sendiri, terdakwa disuruh untuk koordinasi dengan Acai, ya kan? Itu yang terdakwa sampaikan di persidangan yang lalu kan. Pertanyaannya gini, terdakwa kan tidak diperintah nih untuk secara langsung, maksud saya nggak diperintahnya. Kalau langsung tuh kan Gus nanti dampingi Acai untuk mengamankan CCTV. Paham, Ini, Pak. iya kan? Ini kan terdakwa memahami sendiri nih bahasanya kan. Pertanyaan saya, bukannya malam itu terdakwa sudah tahu ada sprint
untuk penyelidikan. Betul. Anggotanya 7 orang. Betul. Tanpa ada datasemen C yang bagian IT. Betul. Ini yang diperintahkan oleh Hendra Kurniawan adalah orang Bareskrim. Ya. Iya kan? Orang yang bukan bagian dari Paminal untuk mengamankan, untuk melakukan penyelidikan. Ya. Kenapa terdakwa setuju? Apa nggak bertanya? Apa nggak membantah ke Hendra Kurniawan pada saat itu? Karena itu sifatnya perintah, saya tidak membantah, tidak bertanya juga. Karena ya udah, saya bilang perintah terakhirnya udah pada waktu selesai sama Acai kan saya sudah konfirmasi juga ke Acai. Acai, perintahnya sudah jelas belum? Acai bilang sudah. Nanti ada anggota saya koordinasi dengan abang. Pak Hendra pun menyampaikan nanti koordinasi dengan saya. Berarti pada saat itu saya hanya menerima perintah, saya teruskan kalau memang ada. Itu Pak. Iya, maksud saya pada saat itu kan perintahnya seperti apa, terdakwa tahu nggak? Saya tidak berani menolak perintah Pak Hendra karena perintah itu waktu cek amankan masih perintah yang benar saat itu. Iya, perintahnya kan cek amankan CCTV kan, cek amankan. Terdakwa kemudian menanyakan lagi ke Aceh, perintahnya sudah jelas apa belum? Iya, nanti ada koordinasi anggota saya kan itu. Maksud saya terdakwa ini kan tahu udah ada surat perintah penyelidikan, resmi segala macam Paminal. Tetapi kenapa yang diperintahkan ini orang dari bukan Paminal sendiri untuk mengamankan itu? Saya tidak tahu alasannya Pak Hendra untuk tidak tahu alasannya sama sekali. Ya. Terdakwa hanya ngikut saja. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian kan setelah itu terdakwa siangnya ke tanggal 9 itu ke Duren 3 kan, ke TKP. Di sana ketemulah dengan siapa tadi, Irfan tadi segala macam. Terdakwa tadi mengatakan, ditanya oleh majelis hakim, pemahaman terdakwa bahwasannya untuk mengamankan tadi CCTV itu adalah dengan koordinasi dengan Kasat Reskrim, ya kan, diserahkan setelah diambil terakhirnya saya perintahkan untuk diserahkan ke Kasat Reskrim, ya kan. Kenapa pada saat di TKP tersebut, kalau itu pemahaman terdakwa bahwasannya ini gunanya untuk Kasat Reskrim, kenapa tidak langsung menyuruh orang Kasat Reskrim saja yang mengamankan itu? Kan yang diperintahkan Pak Hendra kan dari Bareskrim, Pak Jaksa. Sebentar gini ya, karena ini saudara memperdebatkan surat itu, sementara suratnya belum pernah dilihat. Hah? Iya, ditunjukkan waktu itu, kan kita bilang nanti aja. Nah sekarang diperlihatkan lah, karena ini sudah pemeriksaan itu. Ya, biar nanti saudara tahu di dalamnya siapa-siapa aja. Ya kesini lah. Terdakwa, coba terdakwa ke depan. Ini kan fotokopi ya. Ada fotokopi lagi ya? Asli mah. Ini surat perintah ya, saya bacakan aja. Surat perintah nomor sprint 2055, 7 Romawi, dan seterusnya. Pertimbangan bahwa dalam rangka penyelidikan, pengamanan internal terhadap dugaan adanya pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri termasuk pelarangan atau penyimpangan yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri, serta mengantisipasi keluhan masyarakat, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah dasarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri, Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Komisi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengamanan internal di lingkungan Polri. Dan 5, informasi khusus Polri, informasi khusus nomor R, Infosus, dan seterusnya tanggal 8 Juli 2022 diperintahkan nama, pangkat, NRP, jabatan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat ini untuk 1, melaksanakan penyelidikan, full bucket, dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut di wilayah hukum Polda Metro Jaya. 2, melakukan koordinasi dengan Bid Propam Polda Metro Jaya dan instansi terkait. 3, surat perintah ini berlaku mulai tanggal
0 sampai dengan 0 Juli 2024. Ya. Ini tidak ada tanggalnya, kosong ya. 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kadif Propam Polri, UP Karopaminal di Propam Polri. 5. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. Dikeluarkan tanggal 8 Juli 2022 tertanggal Hendra Kurniawan. Daftar nama personil di sini, ini yang saudara tanyakan tadi ya. Ada Agus Nurpatria, Arif Rahman, Adi Pradana AE, Idam Faidillah, Hardista P. Tampo Bolon, Januar Arifin, Sigit Mukti Hanggono. Tidak ada. Tidak ada Irfan juga. Irfan ada? Tidak ada. Tidak ada. Udah jelas? Oke. Tanggal berlakunya yang tidak ada. Tapi surat perintah ini di tanggal 8 Juli. Ya. Silakan dulu kembali. Saya juga haus tapi nunggu ini dulu lah ya, serak-serak agak hilang suaranya barulah. Ya. Iya. Lanjut. Terima kasih Mas Hakim yang mulia. Saya lanjutkan terdakwa. Tadi kan terdakwa mengatakan koordinasi dengan penyidik Kasat-Reskrim tadi ya, Kasat-Reskrim. Kenapa pada saat itu terdakwa tidak memerintahkan saja Kasat-Reskrim untuk mengambil DVR tersebut, kemudian kan kalau Paminal kan sebelumnya hanya di copy atau disalin atau divideokan, hasilnya diminta saksi ambil, terdakwa ambil. Kenapa itu tidak terjadi? Tadi sudah saya jelaskan, saya hanya menerima perintah dan meneruskan perintah, Pak. Itu. Saya terima perintah itu, saya teruskan. Karena sudah Pak Hendra sudah memerintahkan Acai, kemudian anak buahnya Acai koordinasi dengan saya laksanakan. Tapi terdakwa tidak merasa aneh perintah tersebut. Maksudnya sprint penyelidikan Paminal sudah ada, tapi kok yang lain yang disuruh kan gitu? Tidak. Kenapa? Kalau itu berjalan paralel sepertinya biasa aja, Pak. Gitu. Kan pada akhirnya itu akan diserahkan ke penyidik. Kalau berjalan paralel, artinya Sebentar, biar dijelaskan dulu paralel itu maksudnya apa? Bersama-sama yang mulia. Bersama-sama. Ya. ya kalau berjalan paralel pun, yang berwenang kan penyidik Polres Jakarta Selatan. Yang siang itu pun terdakwa sudah menyerahkan baju-baju korban kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Terdakwa taunya yang melakukan penyelidikan awal di pidananya itu Polres Jakarta Selatan kapan? Malamnya kah atau siang pas penyerahan tadi? Siang pas penyerahan tadi itu saya serahkan. Siangnya itu baru tahu kan? Berarti terdakwa sudah tahu itu yang berwenang adalah bukan Barreskrim. Yang memerintahkan itu kan Pak Hendra, atasan saya, Pak Jaksa. Karena perintah itu saja. Menurut terdakwa perintah itu sesuai prosedur enggak? Maksud saya kan sudah ada dasarnya surat perintah penyelidikan Paminal ini. Tapi malah yang dikasih dan diperintahkan ini bukan orang di sprint. Menurut saudara terdakwa itu sah atau tidak perintahnya? Tergantung latar belakangnya, Pak. Mungkin yang bisa jawab itu Pak Hendra kenapa memerintahkan Ari Cahya kemudian anggotanya ke saya. Selama itu benar bisa saja, Pak. Iya, kalau itu benar nggak terjadi seperti ini kan gitu. Baik, ini terkait apa sih sebenarnya yang diapakan? Terdakwa ini majelis kan selalu berlindung, dia cuma perintah. Betul. Ada surat perintah yang penyelidikan. disuruhkan ke dia ini terkait apa? Perintah surat perintah penyelidikan Paminal itu majelis. Iya, terhadap barang-barang itu kah? Terkait barang-barang bukti DVR ini majelis. Yang anehnya yang mengambil DVR ini bukan orang yang ada dalam surat perintah penyelidikan Paminal itu. Itu yang saya pertanyakan. Kenapa malah orang Barreskrim Irfan yang mengambil kan itu. Kalau memang terdakwa dari malam sudah tahu ada surat perintah penyelidikan, kenapa terdakwa tidak memerintahkan orang yang ada dalam sprint tersebut? Itu yang saya pertanyakan majelis. Jawabannya? Karena itu sudah diperintahkan oleh Pak Hendra langsung yang mulia. Jadi ya perintahnya Pak Hendra seperti itu ya saya laksanakan, saya teruskan.
Nah, pertanyaannya lagi gini, kalau terdakwa bilang itu adalah perintah dari Pak Hendra, menurut terdakwa yang memang sudah lama bekerja di kepolisian, lebih kuat mana perintah tertulis surat perintah penyelidikan itu atau perintah lisan dari Pak Hendra? Lebih kuat sprint harusnya. Lebih kuat sprint harusnya kan? Sudah jelas loh ada sprintnya, harusnya begitu kan? Tapi terdakwa tetap melaksanakan perintah lisannya. Cukup, ada lagi. Baik, saudara terdakwa ya, dalam keterangan saudara sebagai saksi, ya kan, saudara mengatakan pengalaman dalam kalau waktu Pak Minal menangani masalah IT lah, yang contohnya tadi PJR itu ya, saudara mengatakan di kopi, di apa segala macam. Sementara saudara meminta kepada Irfan untuk amankan yang tanggal 9 CCTV di atas Gapura kan, untuk memastikan, karena pengertian mengamankan menurut Irfan waktu diperiksa mengambil dan mengganti untuk IT keterangan dia, untuk memastikan pemahaman saudara tentang amankan sama dengan pemahaman Irfan yang saudara minta untuk mengamankan CCTV itu, apa yang saudara lakukan? Kan kita bicara pengalaman nih Pak, ya kan. Pada waktu saya bekerja sama dengan Polda Metro itu, beritanya Bukan, sama. enggak usah itu. Ya. Tindakan apa yang saudara lakukan supaya pemahaman saudara tentang mengamankan sama dengan pemahaman si Pada waktu Irfan? saya tidak menjelaskan ke Irfan, karena saya pikir Irfan juga sudah jelas apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan kepada dia. Baik, ya terlepas tadi kembalilah dikit masalah perintah tadi dari Hendra Kurniawan. Saudara kan sudah pengalaman ini masalah IT, ya kan? Nanti tetap jawaban saudara juga perintah, tapi saya pengen nanya saja, kenapa enggak saudara melakukan karena saudara sudah pengalaman? Ya itu tadi kan diperintahkannya bukan ke saya Pak. Cukup majelis, itu aja. Majelis, satu lagi saya ketinggalan nih. Terdakwa, kan tadi terdakwa suruh koordinasi dengan Kasat Reskrim si Irfannya. Padahal menurut terdakwa ini adalah untuk kepentingan Paminal mengamankan CCTV ini ya kan. Kenapa pada saat itu, walaupun tadi sudah ditanyakan sama Majelis Hakim, saya ingin tahu nih alasannya. Kalau terdakwa pada saat itu tahu ini adalah untuk kepentingan penyelidikan Paminal, kenapa enggak terdakwa minta langsung, baik itu salinannya atau DVR langsung, kenapa cuma ke Kasat Reskrim? Dan terdakwa pun tidak baru menanyakan ke Kasat Reskrim pada saat di Jambi kan, di pesawat. Kenapa itu? Gini Pak, karena pengalaman saya waktu Polda Metro pun seperti itu, ya kan. Jadi ketika saya punya bakat kopiannya saya kasih ke Polda Metro, atau ketika saya meminta Polda Metro karena ini bekerja berbarengan, sehingga waktu itu saya pikir kita serahkan dulu aja ke penyidik, karena toh kita sudah menyerahkan ke penyidik. Dan perintah terakhir yang saya terima dari Pak Hendra kan untuk dikoordinasikan penyidik, itu ya. Ya itu saja pada tanggal 9 itu kan. Tapi saudara sampai kapan tidak pernah meminta lagi kan bagaimana hasil di CCTV tersebut? Setelah itu kan saya ke Jambi. Iya di Jambi, Sampai nanyakan 13 ya, 14 itu sudah mulai mengerjakan rutin dan pekerjaan pendidikan saya. Itu. Habis itu kan udah rame itu Pak. Dalam sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, jaksa kembali mencecar terdakwa Agus Nurpatria. Jaksa menanyakan kenapa terdakwa Agus tidak menelusuri penyerahan rekaman CCTV yang dilakukan Irfan Widianto. Iya, tapi tidak pernah kan terdakwa meminta lagi bagaimana hasilnya untuk kepentingan penyelidikan Paminal sebagaimana surat itu, tidak pernah kan? Majelis, tadi terdakwa bilang si Irfan koordinasi dengan terdakwa ya, untuk mengamankan CCTV. Ya. Nah, pada saat Irfan sudah mengamankan CCTV, seharusnya diserahkan kepada terdakwa. Pada saat Irfan itu hanya melaporkan perintah sudah dilaksanakan. Ya, makanya saya karena perintah terakhirnya Pak Hendra ke saya untuk dikoordinasikan kepada penyidik, makanya saya sampaikan ke Irfan, kamu koordinasi dengan Kasat Reskrim. Nah, pertanyaannya,
kenapa Irfan menyerahkan DVR CCTV itu kepada Cuk? Saya tidak tahu, Pak. Nah, disitulah terdakwa. Kenapa terdakwa tidak menelusuri? Nah, kan sudah pada saat itu, kan nah, itu hari Sabtu. Besoknya itu Idul Adha. Iya. Saya juga udah mau cepet-cepet pulang. masih tanggal 9 itu diambil. Ya. Nah, Sebentar saya jelaskan. Setelah peristiwa itu, posisi kita udah capek semua. Terus kita dari Duren 3 terus kembali ke kantor sebentar, ya kan. Kemudian hari Minggu Idul Adha, saya pada hari Senin menyerahkan senjata itu terakhir. Makanya saya sempat cek ke semua itu. Iya. Yang pertanyaan saya itu kenapa itu Irfan tuh menyerahkan sama Cuk? Saya tidak tahu. Nah, itulah pertanyaan terdakwa harus telusuri. Kenapa sampai tangan Cuk? Kalau gitu tidak gini, dilaporkan kalau juga gitu masalah gini, itu, Pak. Kalau gitu begini pertanyaannya, ada nggak melapor Irfan kepada saudara kalau itu sudah dikoordinasikan dengan Polres? Jakarta Selatan. Iya. Tidak Kan ada. koordinasikan dengan penyidik kan gitu? Ya, Iya. tidak ada yang mulia. Tidak ada. Ya. Biasanya kalau orang memberikan perintah kan Dicek, kemudian ya. iya, cek lagi. Tidak ada. Karena waktu itu Kasat Reskrimnya ada di situ yang mulia. Saya pikir langsung sama Irfan diserahkan ke Kasat Reskrim yang mulia. Itu. Ini kemarin tuh memang sudah ditanyakan itu. Kalau gitu pertanyaannya Kasat Reskrimnya ada di situ. Ya. Saudara ada di mana pada waktu bicara itu dengan Irfan? Di Gapura terakhir itu yang mulia. Saya terakhir ketemu sama Irfan ketika Irfan Dengan melaporkan. Kasat Reskrimnya yang ada.